Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hikmah Hairunisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai faktor manusia. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang pemodelan sistem pengolahan. Sistem pengolahan pada manusia dan komputer pada dasarnya masing-masing mempunyai piranti masukan atau input, sistem pengolahan, proses, dan piranti keluaran output. Tiga piranti tersebut bekerja secara berurutan. Jadi kita harus menginput, kemudian ada proses, kemudian ada output. Pada manusia piranti masukan atau input terletak pada panca inderanya. Terus selanjutnya sistem. Pengertian sistem sendiri adalah kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan tertentu. Untuk aspek sistem komputer sendiri ada 3, ada hardware, software, sama brainware. Hardware atau sering kita sebut dengan perangkat keras, seperti CPU, monitor, keyboard, hard disk, disk drive, laptop, barcode, dan lain-lain. Sedangkan untuk software atau kita sering sebut perangkat lunak itu serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer. Misal nih, ada sistem software, ada application software, ada package. Terus selanjutnya ada brainware atau aspek manusia. Tenaga pelaksananya itu disebut brainware. Misalnya sistem analis, programmer, operator technical support. Jadi yang namanya brainware itu manusia penggeraknya. Sedangkan faktor brainware merancang antar muka. Ada penglihatan. Pada saat bekerja dengan komputer, mata manusia sangat penting untuk berinteraksi. Kemudian penglihatan sendiri itu perlu diperhatikan luminas, kontras, kecerahan, sudut dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, warna. Luminas sendiri adalah cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminasnya, maka mata manusia akan semakin bertambah. Objeknya itu akan bertambah gitu. Terus kalau kontras, hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Sedangkan untuk kecerahan adalah tanggapan subjek pada cahaya. Untuk sudut pandang dan ketajaman penglihatan itu sudut penglihatan atau visual angle. Kemudian didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Ketajaman penglihatan itu melihat minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Sedangkan medan penglihatan itu ada dibagi menjadi 4 daerah. Yang pertama penglihatan binokuler, yang kedua ada penglihatan monokuler kiri, terus yang ketiga ada monokuler kanan, dan 4 ada daerah buta. Untuk warna, keselarasan penggunaan warna itu mata normal mampu membedakan 128 warna yang berbeda. Yang kedua, warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Terus kombinasi warna terbaik itu ada latar belakangnya. Latar belakang misal warna dasar, misal putih, terus hitam gitu. Terus ada garis tipis dan teks. Terus ada garis tebal dan teks. Terus ada pun 3 aspek sebagai petunjuk pemilihan warna. Yang pertama ada aspek psikologis yang melibatkan mencirikanlah ciri-ciri dari aspek psikologis sendiri itu hindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan warna tajam, hindari penggunaan saya ulangi lagi ya,
tadi, hindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan warna tajam. Terus yang kedua, menampilkan warna tajam juga. Terus yang selanjutnya, hindarkan merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Sedangkan aspek yang kedua ada perseptual, ketajaman atau lightness, dan kecerahan. Dapat dibedakan pada bentuk tercetak tapi tidak pada tampilan warna. Sedangkan untuk aspek perseptual yang kedua itu tidak semua warna mudah dibaca. Seperti warna latar belakang gelap, warnanya merah, biru, magenta, coklat, dan lain-lain gitu kan, akan memberi kenampakan yang lebih baik dibanding warna yang lebih cerah. Sedangkan aspek yang ketiga itu ada aspek kognitif. Jangan menggunakan warna yang berlebihan. Tuh. Yang kedua, warna yang sama atau membawa warna yang sama itu membawa pesan serupa gitu. Terus yang ketiga, kecerahan akan menarik perhatian. Pendengaran. Kebanyakan manusia mendeteksi suara dalam frekuensi 30 sampai 20. Manusia juga mendengar suara antara 50 decibel sampai 70 decibel. Telinga manusia akan rusak mendengar lebih dari 140 decibel. Maka dari itu, kalau misal kalian bekerja di sebuah pabrik kayak gitu, PT-PT kan, namanya mesin banyak, pasti nanti harus menggunakan air plug, karena kalau nggak menggunakan air plug itu telinganya lama-kelamaan akan rusak. Jadi tidak boleh lebih dari 140 decibel. Kemudian ada sentuhan. Sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi. Contohnya nih, dalam penggunaan papan ketik atau keyboard, terus tombol. Maka manusia lebih nyaman apabila tombol atau keyboard tidak berat proses penekanannya. Terus jadi keyboardnya itu enteng gitu kan. Terus yang keempat ada pemodelan sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, pengolahan motorik. Kemudian yang kelima itu ada pengendalian motorik. Pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik 10 jari, kecepatan 1000 huruf per menit. Kayak sendiri sih belum bisa untuk pengendalian motorik. Kemudian ada aspek ergonomik. Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Terus ada beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik. Yang pertama, pengukuran dan antropometrik. Yang kedua ada aspek ergonomik dari stasiun kerja. Terus ada pencahayaan, ada suhu dan kualitas udara, terus gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, kebiasaan dalam bekerja. Adapun beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik, yaitu yang pertama ada pengukuran dan antropometrik. Antropometrik sendiri adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misal tinggi badan, terus jangkauan tangan, gituan. Tujuan dari pengukuran dan antropometrik sendiri itu untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga nyaman untuk bekerja. Terus dapat dicapai pada giliran akan meningkatkan efisiensi kerja. Ini juga sangat berpengaruh ya, pengukuran dan antropometrik itu. Misal nih, laptop sama badan kita tuh harus sejajar kayak gitu. Terus habis itu ada aspek ergonomik dari stasiun kerja, ada pemasukan data. Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur, papan ketik yang dapat diatur posisinya. Dibuat secara senyaman mungkin biar mata tidak terlalu membungkuk. Kemudian mata harus lurus ke depan. Kemudian kita nggak boleh terlalu membungkuk. Jadi harus sama sejajar.
Kemudian ada akuisisi data dan pengolahan kata. Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan. Kemudian ada pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat, tapi bergerak dalam pekerjaannya. Kemudian ada pencahayaan. Untuk menghindari adanya kilau yang timbul oleh layar, dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan pencahayaan. Terus tujuan dari perencanaan pencahayaan mengenai meletakkan layar monitor, antara lain menghindari user dari cahaya terang, terus menghindari kecerahan, terus memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup. Kemudian ada cahaya dalam sebuah ruangan dapat berupa cahaya tak langsung dan cahaya langsung. Yang selanjutnya suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Benar nggak? Kalau misal kita nih kepanasan, terus kita baru mikir, oh kita mau bikin ini, kita ngetik baru setengah, gerah banget gitu kan, pasti konsentrasi kerjanya jadi buyar. Oh ya, ini tadi barusan apa ya, aku mau ngetik apa gitu. Terus setelah itu ada solusinya dengan mengontrol udara dalam ruangan, misal dikasih AC atau kipas angin kayak gitu kan. Terus letak pengontrol udara harus diatur sedemikian serupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Jangan sampai itu mengenai kita. Terus kan kalau misal kelebihan nih, misal nih untuk AC terlalu dingin, minusnya terlalu banyak, 16 kan sedengan kayak gitu kan. Terus untuk pokoknya diatur gitulah. Untuk kipas juga jangan sampai kipasnya tuh ngadep kita gitu. Terus ada gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara yang kecil sekalipun. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suara yang tetap, asalkan suara tersebut tidak berlebihan. Kebiasaan biasanya. Terus kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara itu tidaklah sama, berbeda. Jadi kayak aku sendiri, aku tuh kalau diajak ngobrol kayak gitu kan, ngobrol terus yang ngajak ngobrol aku tuh pelan gitu, itu aku kadang suka nggak denger kayak gitu. Gangguan telinga ini namanya. Kemudian tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendahnya secara tidak beraturan. Terus kemudian ada kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Terus rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Contohnya, pekerjaan seorang sekretaris yang mengharuskan duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan, mengecek dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Ya kan gak bergerak kayak gitu kan, cuman gerak ketik doang, ngetik, tubuhnya kaku kayak gitu kan. Makanya otot-otot dan persendian itu pasti lelah, sakit gitu kan. Terus ada kebiasaan dalam bekerja. Ada seseorang selalu merasa nyaman dalam pekerjaan. Sebaiknya membiasakan diri untuk yang pertama, bekerja dalam keadaan santai mungkin, kondisinya juga yang benar. Kemudian mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot, santai gitu kan, kita relax gitu. Terus kemudian yang ketiga ada berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengundurkan ketegangan otot. Lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Jadi harus olahraga juga, kalau enggak ya kaku otot-ototnya gitu kan. Terus yang keempat ada mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Terus setelahnya mengambil istirahat sejenak secara periodik itu secara teratur kayak gitu. Terus kalau posisi duduk yang benar itu tegak, terus kita samakan antara meja laptop, kemudian ini layar kecerahannya itu harus benar kayak gitu. Mungkin
dari saya cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.